الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan hadis 1353. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Yahya bin Yahya, Amba'a Kharijah dari Thawr dari Rashid bin Sa'ad dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rawaita ahlaka minal labani ghabuqan fajtanib ma nahallahu anhu min maitah." Apabila engkau memberi minum keluargamu dari susu, gobuk itu artinya minum di akhir siang. Gobuk itu di akhir siang mendekati malam. Maka jauhilah apa yang Allah larang darinya dari bangkai. Maksudnya bahwa tidak boleh diambil susu dari binatang yang sudah jadi bangkai. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum bahwa binatang yang sudah menjadi bangkai maka air susunya pun juga najis dan tidak boleh diminum. Kalau misalnya ada sapi perah ya, kemudian mati di bangkai, maka nggak boleh diperah untuk dikeluarkan susunya lalu diminum. Ini kenapa? Karena ia telah menjadi najis. Karena Nabi SAW di sini mengatakan kalau kamu memberi minum keluargamu dari air susu di akhir siang, jauhi apa yang Allah larang dari bangkai. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa bangkai itu najis. Nah, di sini menunjukkan bahwa bangkai itu najis. Kecualikan darinya bangkai ikan, demikian pula bangkai setiap binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti apa? Belalang, lalat, semut, maka bangkainya tidak najis. Demikian pula pendapat yang paling kuat, bangkai manusia pun juga tidak najis. Pendapat yang paling kuat. Allahu a'lam. Hadis 1354. Hadis yang dikeluarkan Imam Ad-Daraqutni dan Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan dari Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud. Haddatsani abi, bercerita kepadaku ayahku dari Abdul Karim Al-Jazari dari Ziyad bin Abi Maryam dari Abdullah bin Ma'qil dari Ka'ab bin Ujrah anna a'ma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asma'un nida wa la'alli la ajidu qa'ida. Dari Ka'ab bin Ujrah ia berkata, hai Rasul, ada orang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, hai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar seruan adzan dan terkadang aku tidak mendapatkan orang yang bisa menuntunku ke masjid. Iya, maksudnya dia minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW sabda, "Idza sami'ta an-nida fa'ajib da'i Allah azza wa jalla."
apabila kamu mendengar panggilan ya adzan, maka jawablah, maksudnya datangilah seruan penyeru Allah Subhanahu wa taala tersebut. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini perawinya thiqat selain Sulaiman bin Abi Dawud Al-Harrani, dia dhaif. Namun dia tidak bersendirian. Ya, di mana Imam Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya dari jalan Bishr bin Hatim Ar-Raqi, ia berkata haddatsana Ubaidullah bin Amr dari Zaid bin Abi Unaisah dari Abu Ishaq dari Abdullah bin Ma'qil. Ya, perawi-perawinya thiqat kecuali Bishr bin Hatim Ar-Raqi ini. Ya. Kemudian beliau membawakan jalan-jalan yang lainnya. Yang jelas hadis ini sahih. Mempunyai syahid juga dari hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis Abu Awanah, Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ya, inna li qa'idan laisa li qa'idun yaqudun ilal masjid. Hai Rasulullah, saya tidak punya penuntun, orang yang bisa nuntun saya ke masjid. Sementara antara masjidku dengan rumahku ada hawam. Hawam itu kandang binatang berbisa. Iya. Maka adakah rukhsah untukku tidak pergi ke masjid, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ada. Kemudian orang itu pun pergi, tak lama dipanggil lagi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, asami'tan nida, kamu mendengar adzan enggak? Kata Ibnu Maktum, dengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau gitu kamu harus datang. Iya. Hadis ini akhal Islam kita ambil faidah. Wajibnya salat berjamaah, wajibnya mendatangi panggilan adzan bagi orang yang mendengar. Jadi kalau kita mendengar adzan, wajib kita datang, Pak. Cuma masalahnya, Ustaz, batasan muadzin tuh gimana ya? Di zaman Nabi kan nggak ada speaker, ya nggak? Kalau zaman sekarang pakai speaker, mungkin 2 kilo pun kedengeran, 3 kilo pun kedengeran. Kalau di zaman Nabi, gak mungkin lah jarak 2 kilo, 3 kilo kedengaran. Kenapa? Karena tidak ada speaker. Nah, sekarang batasannya apakah dengan speaker atau dengan bukan dengan speaker. Ya, tentu kalau kita kembalikan ke zaman Nabi tanpa speaker. Tapi masalahnya kan di zaman sekarang transportasi pun juga Allah seimbangkan gitu loh, Mas. Speakernya ada, tapi antum punya motor, antum punya mobil, ya. Kalau memang malas buat jalan kaki, ya kan ada motor, ada mobil, ya. Maka tetap kalau bisa tetaplah kita datang akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum, ya. Dan hadis ini dijadikan dalil wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena Nabi SAW tetap menyuruh orang buta untuk datang. Padahal orang buta itu kan termasuk orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah. Allah berfirman, "Laisa 'alal du'afa, laisa 'alal a'raji haraju wala 'alal marid wala 'alal subhanallah. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj." Ya, orang yang buta, ya, demikian pula orang yang pincang, demikian pula orang yang buta. Allah mengatakan tidak ada kesulitan untuk mereka. Artinya tidak mengapa kalau mereka tidak melaksanakan itu. Di sini Allah memberikan rukhsah. Tapi Nabi tetap mengatakan kepada orang buta ini, datang. Masya Allah. Kalau orang buta saja tetap disuruh datang, gimana yang melek, Pak? Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, Imam Ahmad berpendapat dengan hadis ini bahwa wajib hukumnya sholat apa? Berjamaah bagi mereka yang mendengar adzan. Ya, terutama bagi mereka yang tidak punya uzur. Adapun yang punya uzur, ya, seperti hujan,
atau sakit ataupun yang lainnya, maka gak masalah tidak pergi. Tapi ya upayakan semaksimal mungkin, walaupun kita sakit dan masih bisa pergi ke masjid, tetaplah pergi ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita lihat subhanallah di zaman sahabat, di zaman Rasulullah dahulu itu, sampai kata Ibnu Mas'ud apa? Sungguhnya di antara kami ada yang sakit, lalu orang sakit ini dibopong oleh 2 orang, kemudian didirikan di shaf. Sampai begitu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri di saat sakit, ya, Nabi SAW bertanya, "As-shallan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat? Kata Aisyah, "La ya Rasulullah, hum yantadhirunak." Belum hai Rasulullah, mereka masih menunggu engkau. Maka Rasulullah minta air, beliau pun mandi. Setelah mandi bangkit, pingsan. Ketika siuman, Rasulullah bersabda lagi, "Orang-orang sudah sholat belum?" "Belum hai Rasulullah, mereka masih menunggu engkau." Makanya Rasulullah minta air lagi, mandi lagi. Habis mandi mau pergi ke masjid, pingsan lagi. Ketika siuman, Rasulullah bertanya lagi, "Orang-orang sudah sholat belum?" "Belum hai Rasulullah, masih menunggu kamu." Iya. Apa yang terjadi? Rasulullah minta air lagi, mandi lagi. Ketika berdiri, pingsan lagi. Sampai Rasulullah merasa tidak yakin, sudah tidak bisa lagi. Baru Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar supaya jadi imam untuk manusia. Sehingga subhanallah ya akhi, ya, kalaupun kita sakit dan kita masih bisa seperti diusahakan pergi ke masjid, pergilah. Ya, itu menunjukkan betapa sangat ditekankan sekali ya kita untuk sholat berjamaah itu. Makanya merugi banget kalau ada orang yang badannya sehat, matanya melek, bisa berjalan, bahkan naik gunung pun juga kuat. Rugi kalau ternyata dia nggak pergi ke masjid ya. Akhul Islam azakumullah wa yakum. Kita lanjutkan. Hadis 1355. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Humaidi. Haddatsana Sufyan. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ishaq bahwa ia mendengar Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Buqairah, istri Al-Qaqa bin Abi Hadrad Al-Aslami. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar. Dia bersabda, "Ya haula, idza sami'tum bi jaishin qad khusifa bihi qariban faqad adhallatis sa'ah." Wahai manusia, apabila kalian mendengar ada pasukan yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, maka itu artinya hari kiamat sudah sangat dekat sekali. Syekh Albani berkata sanad hadis ini hasan, perawinya semua thiqat kecuali Ibnu Ishaq ini dia hasan hadisnya. Iya. Hadis ini menunjukkan akan Islam bahwa di antara tanda hari kiamat yang dekat dengan hari kiamat, nanti akan ada pasukan yang Allah tenggelamkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Yagzu jaisunil Ka'bata hatta idza kanu bi baida'a minal ard khusifa bi awwalihim wa awwalihim." Nanti ada suatu pasukan yang akan memerangi Ka'bah, kata Rasulullah. Sehingga ketika mereka telah sampai di sebuah tempat yang lapang, tiba-tiba Allah tenggelamkan mereka semuanya dari awal sampai akhir. Mungkin yang dimaksud hadis ini nih hadisnya. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana akan ditenggelamkan semuanya?
Sementara di antara mereka ada yang cuma ikut-ikutan doang untuk dagang. Ada juga yang cuma pengen tahu arah ke Mekah. Bukan ikut memerangi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka semua akan ditenggelamkan, kemudian akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, jadi akan datang itu Pak. Akan ada pasukan yang akan memerangi apa? Ka'bah. Dan antum tahu, ya, yang paling pengen banget memerangi Ka'bah siapa? Syiah. Orang-orang Syiah itu sampai kemarin kan yang di Houthi Yaman tuh ngirimin rudal ke Mekah itu kan. Dan alhamdulillah berhasil ditembak jatuh oleh pemerintah Saudi. Ya. Itu menunjukkan dan bukti yang sangat agung kalau mereka itu memang ya, ingin sekali menghancurkan Ka'bah. Dan pasti suatu ketika mereka akan lakukan itu. Iya. Yang jelas Nabi di sini tidak menyebutkan pasukan yang mana. Nabi hanya mengatakan akan ada satu pasukan yang akan memerangi apa? Ka'bah. Akan ada itu. Tapi apa yang terjadi ketika mereka telah sampai di suatu tempat yang lapang, Allah tenggelamkan mereka semuanya. Iya. Walaupun di akhir zaman nanti Pak, Ka'bah pun akan hancur. Yang akan menghancurkan Ka'bah itu orang Ethiopia. Ya, namanya Dzussawiqatain. Dia yang akan menghancurkan Ka'bah dan mengeluarkan harta karun yang ada di bawah Ka'bah. Kata Rasulullah, setelah itu tidak akan ada lagi orang yang haji. Ya, berarti ini udah sangat dekat banget dengan hari kiamat ya akhal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Hadis 1356. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Al-Tahawi dan Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Makhul, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw ithnatain falyabni ala wahidah fa illam yadri ithnatain shalla aw thalathan falyabni ala ithnatain wa illam yadri thalathan shalla aw arba'an falyabni ala thalath wal yasjud sajadatain qabla an yusallim. Apabila salah seorang dari kalian lupa dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah rakaat pertama atau kedua, maka hendaklah ia bangun sholatnya di atas rakaat pertama. Kalau ia tidak tahu apakah dua atau tiga, maka hendaklah ia bangun di atas dua. Dan apabila ia tidak tahu apakah tiga atau empat, hendaklah ia bangun di atas tiga. Kemudian ditambah satu rakaat lagi, baru kemudian sujud 2 kali sujud sebelum salam. Iya. Namun di dalam sanad ini ada Makhul dan Muhammad bin Ishaq. Keduanya walaupun thiqah, namun keduanya mudallis dan meriwayatkan dengan lafaz an, sedangkan mudallis itu tidak diterima kalau meriwayatkan dengan lafaz an. Akan tetapi dalam riwayat Imam Ahmad ya, Muhammad bin Ishaq menyebutkan dengan lafaz haddatsana sehingga bersambung. Dan hadis ini juga mempunyai syahid dari hadis yang lain yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Sehingga hadis ini insyaallah sahih. Hadis ini kita ambil faedah akhi. Yang pertama, apabila terjadi keraguan di dalam salat kita tentang jumlah rakaat, maka hendaklah kita ambil yang yakin.
Hendaklah kita ambil yang berapa? Yang apa? Yang yakin. Kalau antum ragu 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3, yang yakin berapa mas? 2. Yang ragu yang mana? Yang 3. Berarti ambil yang yakin, buang yang ragu. Kalau antum ragu 3 apa 4, 3 apa 4, 3 apa 4, yang yakin yang mana? Yang 3, yang 4 itu yang ragu, maka buang yang ragu. Kalau antum lagi tawaf asyik baru kali umroh, lihat sana lihat sini, lupa sini udah berapa putaran ya, 5 apa 6, 5 apa 6, yang yakin yang mana? 5, yang 6 yang ragu, buang yang ragu. Ya, jadi segala sesuatu itu kita ambil yang yakin, yang ragu buang. Kalau antum udah yakin tadi jam 11 saya wudu, sudah wudu saya. Tapi kemudian saya ragu, saya tadi kentut apa enggak. Yang yakin apa? Wudu. Yang ragu apa? Kentutnya. Berarti ambil yang yakin, buang yang ragu. Kalau antum yakin tadi sih, saya ingat jam 10 saya kentut berkali-kali. Tapi setelah itu saya wudu enggak ya? Yang yakin apa? Kentutnya. Yang ragu apa? Wudunya. Kalau begitu apa? Ya wudu. Ya. Kalau antum makan di warung, habis makan sampai ngobrol, makan pisang goreng, lupa. Saya udah makan berapa ini ya? 2 apa 3? Ya. Yang yakin 2, yang ragu 3. Tapi masalahnya harta manusia pada asalnya apa? Haram. Jadi bayar 3 aja udah. Asal jangan ragunya 1 apa 5, 1 apa 5. Ini namanya darmaji Pak. Dahar 5 ngaku hiji. Ya. Nah ini akhi, jadi hadis ini menunjukkan kaidah. Kalau terjadi keraguan, kembalikan kepada yang yakin. Ya. Maka yang ragu itu harus dibuang. Kalau semuanya ragu udah tinggalin. Contoh misalnya antum mau menikahi salah satu dari 4 akhwat. Tapi antum tahu salah satu dari 4 akhwat itu ada saudara sepersusuan antum, saudari sepersusuan. Tapi nggak tahu yang mana ini. Dari yang 4 ini, yang ini apa yang ini apa yang ini. Waduh, bingung saya. Maka udah tinggalin semua. Karena 4-4-nya meragukan kan gitu. Ya udah tinggalin lah. Iya. Antum beli ke tukang ayam. Dan antum tahu salah satu dari ayam tuh ada yang bangke. Tapi nggak tahu yang mana yang bangke ini. Maka semuanya jadi ragu. Ada 10 ayam nggak tahu yang bangke yang mana. Berarti 10-10-nya meragukan, dah tinggalin. Iya. Maka dari itu akhi, semua yang sifatnya meragukan tinggalkan. Makanya dalam hadis lain Rasulullah sabda apa? Ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Antum ragu, saya ini udah menceraikan istri saya apa belum ya? Kemarin saya udah bilang talak apa belum sih? Belum apa udah? Gelap. Maka kita kembalikan kepada yang yakin. Yang yakin itu belum ada. Pada asalnya nikah masih ada dan talak diragukan di sini. Berarti belum ada talak.
Ya. Nah ini akal Islam, azakumullah. Jadi ini kaidah. Dari hadis ini kita ambil kaidah bahwa kalau terjadi keraguan, ambil yang apa? Yang yakin, buang yang ragu. Semua yang sifatnya meragukan, tinggalkan aja udah. Kecuali kalau ragunya itu naik derajatnya kepada dugaan yang kuat. Contoh, kalau antum sedang sholat lupa 2, 3, kemudian antum ingat, dugaan kuat saya ini 3 ini. Soalnya saya tadi ingat kayaknya di rakaat kedua saya baca Alam Nasroh. Iya. Ini dugaan kuat saya 3. Udah, kalau ada dugaan kuat berarti naik dari yang ragu kepada yang dugaan kuat. Maka pada waktu itu kita gunakan dugaan kuat itu. Tapi sujud sahwinya setelah salam. Sebagian disebutkan dalam Abu Daud. Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza syakka ahadukum fi sholati falyataharras shawab, tsumma liyabni alaih." Ya. Apabila seseorang dari kalian lupa dalam sholatnya, apakah 2 atau 3, cari dulu yang benar. Kemudian bangunlah di atas dugaan kuatmu itu. Lalu sujud sahwilah setelah salam. Ya. Jadi dibedakan, Mas. Jadi kalau di saat kita ragu, nggak tahu 2 apa 3, maka pada waktu itu kita ambil yang mana? Yang yakin, buang yang ragu. Tapi ketika keraguan itu naik derajatnya kepada dugaan kuat, maka gunakanlah dugaan kuat tersebut. Karena pada waktu itu bukan ragu lagi namanya, Pak. Tapi sudah naik kepada derajat apa? Dugaan yang kuat. Ya. Hadis 1357. Hadis yang dikeluarkan Al-Bazzar dan Al-Baihaqi secara ringkas dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sirtum fi ardin khasbatin fa'atu ad-dawab haqqaha aw haddaha." Apabila kalian berjalan melewati tanah yang subur, yang banyak rerumputannya di situ, maka berikanlah kepada binatang kendaraan kalian itu haknya untuk makan di situ. Wa idza sirtum fi ardin jadbatin fa'anju 'alaiha. Dan apabila kalian melewati suatu tempat yang kering kerontang, maka berikan keringanan kepada binatang kendaraanmu itu. Ya, bagaimana caranya? Wa alaikum biduljah. Hendaklah gunakan ya awal malam untuk berjalan. Karena itu tidak terlalu panas di waktu itu. Fa innal arda tutwa bil lail. Karena perjalanan di waktu malam itu, kata Rasulullah, bumi dilipat di waktu malam itu. Makanya kalau kita perjalanan di waktu malam terkadang terasa lebih cepat, Pak, dibandingkan dengan di waktu siang. Wa idza arrastum fala tu'arrisu ala qari'atit tariq fa innaha ma'wa kulli dabbah. Dan apabila kalian hendak istirahat di waktu malam, ya singgah, jangan kalian singgah beristirahat di tengah jalan, karena itu tempat ya setiap binatang melata. Hadis ini menunjukkan akal Islam, kalau kita punya kendaraan kuda atau unta, kemudian melewati tempat yang hijau, yang banyak rerumputannya, hendaknya itu kendaraan kita dikasih haknya tuh, suruh makan di situ, berhenti dulu. Nah, masalahnya, Pak, zaman sekarang nggak ada kendaraan kayak gitu ya, Pak ya.
Zaman sekarang mah diganti kuda Mitsubishi, Kijang Innova, ya. Apalagi Panther, ya. Apalagi Pak? Hah? Zebra, oh kan, ya. Tapi besi semua Pak, ya. Maka gimana ngelewatin tempat ya, mau dikasih haknya gimana? Ya. Adanya itu nyariin tukang bensin, paling bensinnya habis. Maka tentu kalau kita pakai mobil ya tidak berlaku hadis ini. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam anjuran untuk mengadakan perjalanan safar itu di waktu malam. Duljah itu awal malam. Ya. Di waktu malam biasanya sih kalau orang gurun pasir sana itu ya, ketika matahari sudah mulai panas berhentilah mereka mencari tempat berteduh. Karena saking panasnya kan di padang pasir itu. Terus menunggu sampai matahari sudah tergelincir, terus sudah mulai tidak panas, baru mereka jalan. Terus sampai maghrib, terus sampai mendekati pertengahan malam. Ketika mendekati pertengahan malam, mulailah mereka beristirahat, tidur. Kemudian di awal pagi kembali lagi mereka jalan lagi Pak. Sampai terasa panas, sudah serang panas berhenti lagi. Itu kalau mereka perjalanannya di waktu siang, di waktu musim panas. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah di zaman sekarang kalau kita perjalanan di waktu malam pun gak masalah. Ya, Nabi mengatakan di sini, alaikum bidulja, hendaklah kalian mengadakan perjalanan di waktu malam. Ya. Kenapa kata Nabi? Karena bumi di waktu malam itu dilipat. Ya, bagaimana cara melipatnya hanya Allah. Hanya Allah yang Maha tahu ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1358. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dan Al-Awsat. Dia berkata haddatsana Ahmad qala haddatsana Ismail bin Isa Al-Wasiti qala haddatsana Ishaq bin Yusuf Al-Azraq qala haddatsana Qasim bin Uthman dari Anas secara marfu'. Dan ia berkata Rasul sabda awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamatlah salat. Apabila baik salatnya, maka baik seluruh amalnya. Dan apabila buruk salatnya, rusak salatnya, rusak juga seluruh amalnya. Insyaallah. Hadis ini akhul Islam azakumullah wa iyyakum ditakhrij oleh Syekh Al-Albani cukup panjang di sini, disebutkan jalan-jalan dan syawahidnya, sehingga beliau berkesimpulan hadis ini sahih dengan jalan-jalannya. Ya. Hadis ini kita ambil faedah akhi, bahwa ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah apa? Salat. Ya, kata Nabi yang pertama kali dihisab dari seorang hamba itu salat. Lalu bagaimana dengan hadis yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah darah? Ya. Bagaimana juga dengan hadis yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah kesehatan? Kata para ulama enggak bertabrakan tuh hadis. Adapun hadis yang mengatakan yang pertama kali dihisab oleh Allah salat, maksudnya yang pertama kali dihisab dalam masalah ibadah. Adapun hadis yang pertama kali dihisab masalah darah, maksudnya itu dalam masalah muamalah. Ya. Adapun yang pertama kali dihisab adalah kesehatan, maksudnya adalah dalam masalah nikmat.
Berarti nikmat yang pertama kali dihisap oleh Allah apa? Kesehatan. Ibadah yang pertama kali dihisap oleh Allah, sholat. Iya. Demikian muamalah yang pertama kali dihisap oleh Allah, masalah darah. Iya. Nah ini akhi azakumullah. Hadis ini kita ambil faidah bahwa sholat itu penentu amal yang lainnya, akhi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, apabila sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Apabila sholatnya buruk, buruk seluruh amalnya. Makanya akhi, kalau antum pengen lihat baik atau tidaknya amal seseorang itu, lihat aja di sholatnya. Kalau sholatnya bagus, dia jaga sholatnya, selalu berjamaah, sholatnya pun khusyuk betul, dia jaga rukunnya, tumakninahnya, dia juga syarat-syaratnya, yakin insya Allah ini orang baik, baik amalan yang lainnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah melihat ada seorang laki-laki yang bagus sholatnya, betul-betul dijaga khusyuknya dan yang lainnya. Maka Umar langsung meminang dia dan mengatakan, kamu saya jadikan gubernur sana. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz ya berpandangan orang yang baik sholatnya, insya Allah yang lainnya bagus, amanahnya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah. Ya, dia nggak bakalan korupsi, insya Allah. Makanya kalau ada orang yang sholat tapi korupsi, kok kenapa itu? Sholat rajin tapi korupsi, Pak. Bisa jadi karena biasanya sholatnya kurang bagus, Pak. Bisa jadi sholatnya itu nggak tumakninah, tergesa-gesa, sehingga akhirnya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang Ustadz, ada orang yang sholatnya bagus tapi kok ya berbuat maksiat. Nah, berharap kebaikan dari orang tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bazzar, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang subhanallah di waktu malam dia tahajud, ya Rasulullah. Fa idza asbaha saraqa, tapi di waktu pagi mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'u salatuhu, kelak solatnya itu akan mencegah dia, kalau memang solatnya benar-benar. Artinya solat itu akan memberikan kekuatan pada dirinya, sehingga dia akan tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Sebaliknya kalau solatnya nggak benar, nggak becus, tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ya akhwat Islam, ya hadis ini yang menunjukkan bahwa penentu amalan itu ya solat. Orang yang bagus sholatnya, insya Allah bagus seluruh amalnya. Amalan yang lain bagus, insya Allah. Amanahnya bagus, orang yang bisa dipercaya, insya Allah. Kalau antum pengen tahu orang ini bisa dipercaya atau enggak, lihat sholatnya. Kalau ternyata sholatnya, masya Allah, dia betul-betul menjaga waktu, dia tepat waktu, di awal waktu, setiap dengar adzan langsung pergi sholat, ya sholatnya penuh kekhusyuan. Yakin Pak, ini orang pasti amanah. Yakin Pak, ini orang pasti jujur orangnya. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini hadis ini juga kita ambil faedah yang ketiga, akan adanya hisab pada hari kiamat. Setiap hamba itu akan dihisab oleh Allah. Apa sih hisab? Hisab itu artinya Allah akan mempertanyakan amalan-amalan kita nanti pada hari kiamat tuh Pak. Kata Rasulullah, senantiasa kaki seorang hamba berdiri sampai ditanya 4. Yang pertama ditanya apa? Umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua ditanya apa? Masa mudanya, untuk apa digunakan. Yang ketiga tanya apa? Ilmunya diamalkan atau tidak. Yang keempat apa? Ditanya hartanya dari mana diambil dan buat apa diinfakkan. Ini pertanyaan secara global, ya.
Maka Allah akan pertanyakan perincian. Sampai nikmat-nikmat pun Allah akan tanyakan. Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan. Ya, harta sepeser apapun, sekecil apapun ditanya oleh Allah. Kamu itu duit dapat dari mana? Diinfakkan buat apa? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Baik. Hadis 1359. Hadis yang dikeluarkan At-Tirmidzi. Udah masuk maghrib belum sih? Maghrib lagi. Isya, Isya jam berapa? Belum. 7 menit lagi. Alhamdulillah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Imam Ahmad dari jalan Imran bin Zaidah bin Nashid dari ayahnya dari Abi Khalid Al-Walibi dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqul ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan walam asudda faqrak." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini ya, "Hai anak Adam, bersungguh-sungguhlah kamu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan menutupi kefakiranmu. Jika kamu tidak bersungguh-sungguh beribadah kepadaku, aku akan jadikan kamu sibuk oleh selain ibadah dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu." At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Ya, Abu Khalid Al-Walibi ini namanya Hurmuz. Syekh Albani berkata, namun ia meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat. Sehingga hadis ini jayyid. Sehingga dia jayyid hadisnya. Akan tetapi ada ilat yang lain yaitu Zaidah bin Nashid. Ya. Dia seorang majhul hal. Akan tetapi kata beliau, ya hadis ini mempunyai jalan yang lainnya, mempunyai syahid penguat yang kuat dari Ma'qil bin Yasar. Bahwa Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, bersungguh-sungguhlah beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku akan penuhi dua tanganmu dengan rezeki. Hai anak Adam, jangan kamu menjauh dariku. Sebab jika kamu menjauh dariku, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Dan aku akan jadikan kamu sibuk dengan selain ibadah." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Dan Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Ya. Sehingga hadis ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan anjuran kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, akhi. Sebab orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam zikir, dia akan dijadikan oleh Allah ingat kepada yang lain. Sibuk ingat yang lain, bukan kepada Allah. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita ya akhwal Islam, ya, dengan hal-hal yang kebaikan, kita akan disibukkan dengan hal-hal keburukan. Atau setidaknya hal-hal yang gak ada manfaatnya. Lihat saja makanya orang-orang yang kurang kesungguhannya dalam ibadah, dia akan lebih asyik dengan selain ibadah. Ada yang asyik dengan media sosial, ada yang asyik dengan syahwat, ada yang asyik dengan hal-hal yang sifatnya mubah, main bola sampai seharian, atau hiking ke gunung sampai berhari-hari, gak baca Quran wala apa. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh dalam menjaga ibadah. Beda dengan orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada waktu itu kata Rasulullah, Allah akan jadikan hatinya kaya raya. Makanya bersungguh-sungguhlah ya akhi, ya, dalam menjaga ibadah-ibadah itu, Pak. Sholatnya kita sungguh-sungguh jaga, puasa Ramadannya kita sungguh-sungguh jaga, ya, kalau bisa yang sunnah-sunnah pun juga kita sungguh-sungguh jaga, zikirnya kita sungguh-sungguh jaga, pagi petangnya doa-doa zikirnya dijaga sungguh-sungguh, ya. Maka orang yang seperti ini insyaallah, Pak, akan diberikan dua perkara kata Allah. Apa? Allah akan jadikan hatinya kaya. Yang kedua, Allah akan tutupi kefakirannya. Makanya akhi, ya, kita berusaha untuk ini akhi. Karena memang kita hidup di dunia buat apa sih? Allah tidak ciptakan manusia untuk bersenda gurau di dunia ini. Allah tidak jadikan manusia sama dengan binatang ternak di dunia ini. Kalau binatang ternak ya memang dia tidak punya akal. Dia hanya dahar modal ulin, ya, nikah, tidur, dah. Manusia enggak. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Kita harus bersungguh-sungguh akhi, ya. Pikiran kita sungguh-sungguh untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita tidak sungguh-sungguh, mikirnya aneh-aneh, Pak. Ya, mikirnya kawin lagi, ya, tapi nggak bisa, pusing, stres. Yang ini mikirnya ya macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh menjaga akal pikirannya. Ketika dia sungguh-sungguh menjaga akal pikirannya, insya Allah dia nggak akan kemana-mana. Ya, kalau dia mau melaksanakan poligami, dia laksanakan Bismillah. Kalau memang betul-betul membutuhkannya. Nggak, ya kalau kita kan nggak cuma ngomong aja rame di grup. Wah, kalau ngomong poligami itu paling rame biasanya Pak di grup, Pak. Pas ditanya, emang kamu siap? Enggak. Emang kamu berani? Takut sih. Terus ngapain kamu rame ngomongin kayak gituan? Gak ada manfaatnya. Mendingan ngomongin yang lain. Nah, terkadang begitulah, Pak. Karena itu menunjukkan kurangnya kesungguhan kita di dalam menjaga ibadah. Tapi kalau kita betul-betul waktu-waktu kita itu pelit kita untuk hal-hal yang baik, insya Allah manfaatlah, ya. Biiznillah. Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.